Samping Rajaku, dalam uluwaku. Yesus hapus aku, unang au pasapu, au dihapujungan, dinaso mardongan, otok tongdong aku, di pardalan aku. Yesus hapus aku, unang au pasapu. O samping Rajaku, uluwaku, naposom doamu di harajaanmu, sonang marohaku, dung takas diau. O samping Rajaku, dalam uluwaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 22. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Salah satu pesan sentral surat Efesus adalah membahas tentang persatuan orang Yahudi dan non-Yahudi, di mana Kristus telah melakukan rekonsiliasi atau perdamaian antara jemaat Yahudi dan non-Yahudi ke dalam satu tubuh melalui karyanya di kayu salib. Dalam benak orang-orang Yahudi zaman itu telah tertanam sebuah konsep bahwa mereka adalah umat yang kudus, umat pilihan Allah. Adalah sangat sulit bagi mereka, bagi umat Israel, untuk menerima orang luar atau non-Yahudi untuk masuk ke dalam komunitas mereka. Artinya mereka memiliki sifat eksklusif, tertutup, bahkan menganggap najis setiap orang yang masuk ke dalam rumah orang non-Yahudi. Konsep pemahaman itu menimbulkan persoalan ternyata. Sebab di Efesus, gereja bukan hanya berisikan orang-orang Yahudi, tetapi di dalamnya terdapat orang non-Yahudi. Inilah yang menjadi alasan mengapa Rasul Paulus menekankan tentang hal persatuan. Rasul Paulus membuat satu pernyataan bahwa tubuh ini, bahwa kita adalah satu tubuh. Berbeda-beda fungsi dari setiap anggota tubuh, namun akan menjadi indah, teratur jika semua terarah dan mau memiliki sikap saling menerima. Bukan menganggap diri lebih besar, diri lebih hebat, namun dengan menyadari
bahwa hidupnya juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah, artinya Allah sendiri yang akan menggerakkan anggota. Allah sendiri yang akan menggerakkan umatnya tanpa adanya gap atau batasan bagi satu sama lain. Karena di hadapan Tuhan semua adalah sama. Toh kita juga semua adalah orang berdosa. Di dalam gereja kita dipersatukan dari berbagai komunitas, suku, dapat bersama-sama dibangun dan digerakkan untuk memberitakan kabar baik, saling melengkapi, menyadari kekurangan diri sendiri, dan menerima kelebihan dari orang lain, saling mencukupkan satu sama lain. Jika ini terjadi, maka kita sudah menggambarkan orang-orang yang juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Penuh kedamaian, ada persatuan di dalamnya dan kesatuan. Meskipun ada masalah di dalam, namun tidak membuat adanya perpecahan. Karena kita adalah satu dalam tubuh Kristus. Amin. Salam sehat. Semoga hidup kita diberkati melalui firman-Nya. Horas.